Oke, kita lanjut lagi pembahasannya ya. Sekarang nomor 11. Coba perhatikan nomor 11. 6 tahun yang lalu, usia kakek 7 dasawarsa. Usia kakek jika masih hidup 3 tahun yang akan datang menjadi berapa? Nah, berarti kita hitung dulu usia kakek sekarang. Usia kakek 6 tahun yang lalu itu 7 dasawarsa. Berarti usia kakek sekarang adalah 7 dasawarsa ditambah 6 tahun. Gitu ya. Nah, 7 dasawarsa, 1 dasawarsa itu kan sama dengan 10 tahun. Dasawarsa itu nama lainnya adalah dekade. Ya, jadi 1 dasawarsa sama dengan dekade. Ya, berarti 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, maka 7 dasawarsa sama dengan 70 tahun. Maka usia kakek sekarang adalah 70 ditambah 6. Paham sampai sini ya? Usia kakek sekarang adalah 70 ditambah 6. Nah, pertanyaannya adalah usia kakek jika masih hidup 3 tahun yang akan datang. Berarti ditambah lagi dengan 3. Maka 70 ditambah 6 ditambah 3. Ya, jawabannya adalah 79. Maaf, ini saya salah tulis, bukan 69, tapi 79. Ya, 79 berarti jawabannya yang D. Oke, kemudian nomor 12. Nomor 12 yang ini ya. Maaf, saya juga salah tulis nih. Harusnya nomor 12 dulu. Ini malah nomor 13 dulu. Nomor 12, coba perhatikan. Volume sebuah kolam taman khusus laki-laki itu adalah 0,006 hektometer kubik. Dan volume kolam taman khusus perempuan itu adalah 23 dam atau dekameter kubik. Total volume kolam kedua taman tersebut adalah berapa meter kubik? Yang ditanya adalah dalam bentuk meter kubik. Ya, maka 0,006 hektometer kubik ditambah 23 dam kubik sama dengan berapa meter kubik. Maka kita ubah dulu ke dalam meter kubik semuanya. Coba perhatikan, dari hektometer kubik ke meter kubik itu turun 2. Ya. Meter kubik ya. Ini turun 2, ya turun 2. Sekali turun 1 itu dikali 1000. Kalau turun 2 berarti bukan dikali 2000, ingat ya, dikali 1 juta. Berarti 0,006 dikali 1 juta itu sama dengan 6000. 6000 meter kubik. Kemudian 23 dekameter. Dekameter ini ke meter kubik turunnya 1, berarti dikali 1000. Maka sama dengan 23.000 meter kubik. Ya, maka 6.000 ditambah 23.000 sama dengan 29.000 meter kubik. Paham ya nomor 12? Kemudian nomor 13 nih, yang nomor 13 atasnya. Yang nomor 13 perhatikan di buku nomor 13, seseorang akan mengisi kolam renang berkapasitas 36.000 liter. Jika waktu yang tersedia hanya 3 jam, debit air untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh adalah, nah yang perlu diperhatikan adalah satuannya di pilihan ganda yang diminta dalam desimeter kubik per menit. Ya, coba perhatikan ke sini. Untuk rumus debit, ya, ini kita hafal dulu segitiganya ya, VDW seperti ini. Kalau yang ditanya V, maka V-nya ditutup, gini ya. Maka rumusnya debit dikali waktu, ya. Kalau ditanya D, debitnya ditutup, ya. Maka rumusnya apa? Volume dibagi waktu. Kalau yang tanya W-nya ditutup, ya. Maka rumusnya volume dibagi debit, seperti itu. Nah, ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah debit, maka rumusnya volume dibagi waktu. Ya, yang ditanyakan debit, maka rumusnya volume dibagi waktu. Nah, volumenya itu 36.000 liter nih. Waktunya 3 jam. Yang diminta adalah bentuk desimeter kubik per menit. Ya, maka 3 jam ini kita ubah dulu ke dalam menit. Maka 3 dikali 60 ini sama dengan 180 menit. Sampai sini ngerti ya? Nah, liter ke desimeter kubik itu sama aja. Maka angkanya nggak perlu diubah. Maka lanjut ke sini ya.
debit rumusnya volume dibagi waktu berarti 36.000 liter atau desimeter kubik sama aja dibagi 180 menit. Ini udah diubah jadi menit. Paham ya? Maka jawabannya sama dengan 200 desimeter kubik per menit. Ya, jawabannya yang B. Ya, yang B. Kemudian nomor 14. Coba perhatikan nomor 14 ya. Bangun datar di bawah ini yang memiliki satu sisi adalah jawabannya yang D, lingkaran. Lingkaran hanya memiliki satu sisi. Kalau segitiga, dia 3 sisi, persegi 4, trapesium 4. Paham ya? Lanjut, nomor 15. Coba perhatikan. Nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ada jajar genjang dengan tinggi 12 dan sisi miring 15, ya, yang nggak diketahui adalah alasnya. Jika luas bangun datar di atas 300 cm persegi, ditanyakan kelilingnya berapa, ya. Maka coba perhatikan, kita harus tahu sisi ininya dulu, sisi alasnya, ya. Sisi alas ini yang nanti akan sama dengan sisi atasnya. Paham ya? Nah, coba perhatikan luas luas jajar genjang itu rumusnya alas kali tinggi. Ya, katanya luasnya alas kali tinggi itu sama dengan 300, ya. Nah, maka A dikali T sama dengan 300, ya. A dikali 12 sama dengan 300, kan tingginya 12 tuh. Alasnya nggak tahu, ya. A dikali 12 sama dengan 300, maka alasnya itu sama dengan 300. Ya, alasnya itu sama dengan 300 dibagi 12, yaitu 25. Ketemulah sisi yang ini tadi, yang dua tadi yang kita cari ini, dia 25, maaf, 25 cm. Maka kelilingnya itu sama dengan persegi ya, 2 dikali panjang tambah lebar. Ya. Nah, tapi di sini lebarnya itu adalah yang miring ini, ya. Yang 15, berarti 2 dikali 15 tambah 25. Paham ya? Ini sama dengan 2 dikali 40, gitu ya. 2 dikali 40 sama dengan 80 cm. Itu kelilingnya. Kemudian nomor 16. Luas bangun datar di bawah ini. Nah, nomor 16 ini bangun datarnya apa? Nomor 16 ini bangun datarnya adalah belah ketupat. Ya, belah ketupat rumus luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Coba perhatikan. Yang namanya diagonal itu dari sudut ke sudut. Sudut ke sudut, ya. Terus sudut atas ke sudut bawah, gitu ya. Nah, berarti diagonal 1, ya, kita bisa tulis dari sini ke sini nih, set. Aduh, maaf ya. Nah, itu diagonal 1, diagonal 2 yang ini. Nah, gitu. Nah, di buku kan tertulis di situ 23 cm ya. 23 cm itu baru dari titik tengah ke sini. Paham ya? Maka, kalau misalnya diagonalnya 23-nya ini dikali 2, berarti 46. Nih, 46. Ya, kemudian ini juga 17 itu baru dari sini, dari tengah ke sini. Paham ya? Maka dari ujung ke ujung ini 17 dikali 2 berarti 34. Paham ya? Nah, berarti diagonal satunya 46, diagonal 2-nya 34. Nanti dibagi 2. Ini bisa dicoret nih. Coret ya. Ini jadi 17. Nah, berarti tinggal 46 dikali 17, jawabannya 782 cm persegi. Nah, itu pembahasan nomor 11 sampai nomor 16. Jika ada yang nggak dimengerti, boleh ditanyakan.